Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam renungan dan doa pada hari ini di channel Doa dan Harapan. Pagi ini kita datang dengan berbagai kondisi hati. Ada yang melangkah dengan semangat, ada pula yang menapaki hari dengan sisa-sisa kelelahan. Di tengah ritme hidup yang padat, panggilan firman mengarahkan kita untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemampuan diri, melainkan dari relasi yang hidup dengan Tuhan. Renungan ini mengajak kita merenungkan makna iman yang diperbarui. Iman yang tidak hanya bertahan, tetapi dikuatkan kembali agar sanggup melangkah dengan pengharapan. Marilah kita membuka hati untuk bersama-sama menyimak firman Tuhan, menimbang maknanya, dan membiarkannya membentuk cara pandang serta sikap hidup kita hari ini. Firman Tuhan menguatkan kita melalui Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menyatakan sebuah janji yang menenangkan. Kekuatan baru diberikan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti bukanlah sikap pasif, melainkan ketekunan yang penuh kepercayaan. Di saat langkah terasa berat, firman ini meneguhkan bahwa Tuhan sanggup memperbarui daya batin, memberi ketahanan untuk berlari, dan kesetiaan untuk terus berjalan tanpa menyerah. Renungan ini menuntun kita untuk melihat bahwa iman yang menanti melatih kejelian, mengarahkan hati agar tidak bersandar pada tenaga sendiri. Ketika harapan diuji oleh kenyataan, kita belajar memusatkan pandangan kepada Tuhan yang setia. Di sanalah kekuatan diperbarui dan perspektif dipulihkan. Proses ini menyiapkan kita untuk memahami kedalaman anugerah Tuhan yang bekerja di balik keterbatasan manusia. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat ini memperdalam makna kekuatan, bukan penghapusan kelemahan, melainkan penyataan kuasa Tuhan di dalamnya. Kasih karunia cukup. Itu berarti pemeliharaan Tuhan memadai untuk setiap musim hidup. Dua firman ini berpadu membentuk pemahaman yang utuh. Kekuatan baru lahir dari penantian yang setia dan dari pengakuan akan keterbatasan diri. Dalam pergumulan harian, iman dikuatkan ketika kita bersandar pada janji Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Di sanalah hati diteguhkan, langkah diarahkan, dan pengharapan dinyalakan kembali. Dengan pemahaman ini, marilah kita mempersiapkan diri untuk merespons firman yang telah kita dengar. Marilah kita bersatu dalam doa. Kami datang dengan hati yang tunduk dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Di pagi yang baru ini kami menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu, sumber hidup dan kekuatan sejati. Engkaulah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah oleh waktu maupun keadaan. Kasih-Mu tetap sama, dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami mengakui bahwa seringkali langkah kami terasa lemah, pikiran kami dibebani kekhawatiran, dan iman kami digoyahkan oleh realitas hidup yang tidak mudah. Namun di hadapan-Mu, kami belajar menaruh seluruh kepercayaan kami, sebab hanya Engkaulah tempat perlindungan yang kokoh. Kami bersyukur atas setiap nafas yang Engkau izinkan hari ini, atas kesempatan untuk kembali memulai, dan atas kasih karunia yang menopang kami meski kami tidak selalu setia. Kami mengaku dengan jujur bahwa ada banyak saat kami mengandalkan kekuatan sendiri. Kami tergoda untuk berjalan menurut pengertian kami, dan lupa menantikan kehendak-Mu. Ampunilah sikap hati yang mudah putus asa, pikiran yang penuh ketakutan, serta perkataan dan tindakan yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan segala kelemahan, luka batin, dan kelelahan jiwa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami belajar dari perjalanan iman Elia, ketika ia berada di titik terendah dan merasa tidak sanggup melangkah. Engkau tidak meninggalkannya, melainkan memulihkan dan menguatkannya dengan lembut. Melalui kisah itu,
Kami memahami bahwa Engkau peduli pada jiwa yang letih dan hati yang remuk. Engkau memberi kekuatan baru tepat pada waktunya. Demikian pula hari ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu. Hati, pikiran, perkataan, pekerjaan, dan masa depan kami letakkan di bawah kehendak-Mu. Kami rindu hidup dalam ketaatan yang sederhana namun sungguh, membiarkan kasih karunia-Mu membentuk karakter kami, dan Roh-Mu menuntun setiap langkah. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan. Kuatkan iman kami agar tetap teguh, dan mampukan kami berjalan dengan penuh pengharapan, setia menantikan karya-Mu yang sempurna. Kami melanjutkan doa ini dengan membawa setiap keluarga dan orang-orang terkasih ke hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang membentuk keluarga sebagai tempat kasih, penghiburan, dan pertumbuhan iman. Kami menyerahkan orang tua yang telah Engkau pakai menjadi saluran kehidupan. Kiranya Engkau melimpahkan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di masa mereka menjalani hari. Kuatkan mereka yang menua dengan pengharapan yang teguh, dan penuhi hati mereka dengan rasa aman di dalam pemeliharaan-Mu yang setia. Kami menyerahkan pasangan hidup, di dalam suka dan duka, kiranya kasih yang berasal dari-Mu terus menjadi pengikat yang mempersatukan. Lindungilah setiap rumah tangga dari perpecahan, kesalahpahaman, dan kelelahan emosional. Gantikan dengan kelembutan hati, kesabaran, dan komitmen untuk saling mengasihi. Bagi anak-anak, kami memohon tuntunan-Mu yang penuh hikmat. Jaga langkah mereka, lindungi dari pengaruh yang merusak, dan tumbuhkan iman yang hidup sejak dini agar mereka mengenal kebenaran dan berjalan di dalamnya. Kami mengangkat saudara-saudari, kerabat, dan sahabat. Mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, tekanan ekonomi, pekerjaan yang tidak pasti, atau beban batin yang tersembunyi. Engkau mengetahui setiap kebutuhan sebelum kami mengucapkannya. Kiranya tangan-Mu yang kuat menopang mereka, dan damai-Mu memenuhi hati yang gelisah. Kami juga membawa setiap pokok doa yang disampaikan oleh saudara-saudari yang mengikuti doa ini. Engkau melihat air mata, mendengar seruan, dan memahami pergumulan yang tidak terucap. Kami diingatkan oleh perjalanan hidup Yusuf, yang setia dalam proses panjang dan tidak mudah. Di tengah penantian dan ketidakadilan, Engkau menyertai dan menggenapi rencana-Mu dengan indah. Melalui teladan itu, kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam setiap keluarga kami. Bahkan ketika jalan terasa berliku, tangan-Mu tetap memimpin menuju kebaikan. Teguhkan iman kami untuk terus berharap, mengasihi, dan percaya bahwa Engkau memegang masa depan kami dengan penuh kasih dan kuasa. Kami menutup rangkaian doa ini dengan menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Setiap pekerjaan, rencana, mimpi, dan langkah yang akan kami tempuh hari ini dan ke depan. Pimpinlah kami dalam keputusan-keputusan kecil maupun besar. Berikan kejelian untuk membedakan yang benar dan yang berkenan. Kami menyerahkan usaha dan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Kiranya segala yang kami kerjakan menjadi sarana kesaksian tentang kasih dan kebenaran-Mu. Di tengah tantangan dan ketidakpastian, tanamkan damai sejahtera yang menjaga hati dan pikiran kami. Kami mengangkat gereja-Mu dan para pelayan-Mu di berbagai tempat. Kuatkan mereka dengan hikmat, integritas, dan kerendahan hati. Lindungi jemaat-Mu dari perpecahan, dan satukan hati kami untuk saling membangun dalam kasih. Kami memohon agar Engkau membuka pintu-pintu yang benar sesuai kehendak-Mu, dan menutup jalan-jalan yang tidak membawa kami pada maksud-Mu. Berikan keberanian untuk taat dan ketenangan untuk menerima. Kiranya setiap keputusan dipenuhi terang hikmat-Mu, sehingga langkah kami selaras dengan rencana-Mu yang sempurna. Kami belajar dari keteguhan iman Daniel, yang tetap setia meski berada di tengah tekanan dan ancaman. Engkau memelihara dan memuliakan nama-Mu melalui ketaatannya. Demikian pula kami menyerahkan diri untuk hidup setia, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan percaya pada pemeliharaan-Mu yang tidak pernah gagal. Teguhkan iman kami untuk berdiri benar, menjaga hati, dan memelihara pengharapan yang hidup di dalam setiap musim kehidupan. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami mengangkat segala permohonan dan doa kami hari ini, dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hidupmu, menyertai setiap langkah, dan memberi kekuatan baru. Selamat beraktivitas dengan hati yang penuh pengharapan. Haleluya!